Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana 'idal fitri wa 'idal adha. Asyhadu an la ilaha illallah, ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa man yunkiruhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza, amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzulhijjah. Apa itu Dzulhijjah kaum muslimin? Dzulhijjah adalah salah satu bulan dari 12 bulan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada waktu Allah ciptakan langit dan bumi. Dan bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan dan diagungkan. Sebagaimana dalil dari Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya
ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Apa saja 4 bulan tersebut, ma'asyiral muslimin? Disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, 4 bulan haram tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan juga Rajab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bahwasannya acuan dalam menentukan titik awal bulan Dzulhijjah adalah ketetapan ru'yatul hilal Amir Makkah, dan sesungguhnya para ulama pun sepakat dalam hal tersebut. Diriwayatkan dalam hadis yang sahih yang tertuang dalam Sunan Abu Daud bahwasannya Husain bin Harith Al-Jaddali mengatakan bahwa Amir Makkah telah menyampaikan kepada kami seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada 2 orang saksi adil yang melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik ibadah haji berdasarkan kesaksian mereka berdua. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang mulia, hari yang agung, yang mana pada hari ini kaum muslimin sedang merayakan hari raya kedua mereka, yaitu hari raya Idul Adha. Dan pada hari ini juga kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang melaksanakan rangkaian-rangkaian pelaksanaan haji, mulai dari melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu, mencukur rambut, dan juga tawaf ifadah. Ini menunjukkan bahwa betapa mulianya bulan Dzulhijjah ini, karena di dalamnya terdapat banyak sekali rangkaian-rangkaian amalan-amalan yang mulia. Di antara amalan-amalan yang mulia di bulan Dzulhijjah ini adalah yang pertama, puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah adalah puasa sunnah yang dilaksanakan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Qala, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'." Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah, wahai Rasul? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwanya dan dengan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun dari jiwa dan hartanya. Ini membuktikan bahwa puasa Dzulhijjah adalah sebuah amalan yang sangat mulia, karena bahkan di hari-hari tersebut puasa Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada berjihad. Dan pada hari ke-9 terdapat puasa Arafah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, yang ganjarannya dihapus dosa dan kesalahannya pada tahun lalu dan dihapus dosa dan kesalahannya pada tahun yang akan datang. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah
ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah, dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun setelahnya. Siapa yang tidak ingin dosa-dosanya setahun yang lalu dan dosa-dosanya setahun yang akan datang dihapuskan? Itu adalah sebuah kabar gembira bagi setiap mukmin yang taat. Karena puasa Arafah bukanlah hal yang memberatkan seseorang, akan tetapi ganjarannya sangat besar sekali. Alangkah penyayangnya dan pengasihnya Tuhan kita, Rabb semesta alam, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin yang berbahagia, amalan yang mulia juga yang terdapat pada bulan Dzulhijjah adalah berkurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berkurban adalah syariat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dari dalil dari Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Dan Nabi pun telah melaksanakan ibadah kurban itu sendiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini, qala wa ra'aituhu yatbahuhuma biyadihi wa ra'aituhu wadi'a qadamahu ala sifahihima, qala wa samma wa kabbara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, aku melihat beliau menyembelih kedua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri, dan aku pun melihat beliau menginjak di pangkal leher kambing tersebut. Beliau membaca basmalah dan juga takbir. Pelaksanaan kurban juga tidak hanya pada tanggal 10 Dzulhijjah, akan tetapi pelaksanaannya juga dapat dilaksanakan pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pensyariatan kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, yang mana Allah memerintahkan kedua putra Nabi Adam alaihi salam untuk berkurban. Kemudian ditegaskan kembali pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua Hijriah, tahun di mana disyariatkannya salat Id dan zakat mal. Hikmah dari berkurban adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya, dan juga untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, yang mana beliau bermimpi diperintah untuk menyembelih putra tercintanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Dan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ini mengajarkan kepada kita arti dari kesabaran dan ketaatan, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam harus bersabar karena diperintah untuk menyembelih putranya sendiri, dan ketaatan beliau alaihissalam dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban juga akan menambahkan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kurban juga lebih mulia dan lebih baik daripada kita bersedekah senilai dengan harta yang kita keluarkan untuk berkurban. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia lebih afdol dan lebih diutamakan daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah
untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik tamattu dan qiran, meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan udhiyah. Dan berkurban juga membangun perasaan solidaritas pada diri setiap muslim, karena dengan berkurban kita dapat membagikan daging dari sembelihan kita, dan itu akan menambahkan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain pahala berkurban, kita juga mendapatkan pahala bersedekah. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dengan bersedekahnya kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, itu akan memberikan dan menambahkan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apakah pantas bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya yang membutuhkan diam kelaparan, mengemis kepada orang-orang kafir? Di mana letak kesolidaritasan kita sebagai seorang muslim? Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumuhum wa ta'atufihim mislul jasadi idza ishtaka minhum adun tada'a sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya juga akan turut merasakan sakit tersebut. Seorang muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya pasti akan memahami dan mengerti apa maksud hadis Nabi tersebut. Apabila salah satu saudara kita tertindas, maka kita juga akan merasakan hal tersebut. Apabila salah satu saudara kita merasakan kelaparan, maka kita juga akan merasakan kelaparan itu. Itu adalah bentuk kesolidaritasan kita dan bentuk persaudaraan kita sesama muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duha ba'da." Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Sebuah bangunan, apabila salah satu dari temboknya atau tiangnya roboh, maka akan roboh seluruh bangunan tersebut. Begitu pula seorang mukmin, apabila satu orang mukmin lapar, maka semuanya ikut merasakan hal tersebut. Apakah diri kita tidak merasakan kebahagiaan di saat kita melihat saudara kita bahagia? Apakah diri kita tidak suka melihat saudara kita bisa makan dengan tenang? Coba kita pikirkan, saudara-saudara kita yang tidak bisa makan dengan tenang, tidak bisa tidur dengan tenang, tidak bisa beribadah kepada Allah dengan tenang. Apabila hal tersebut menimpa kepada kita, pasti kita akan merasakan hal yang sama. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alangkah bahagianya kita pada hari ini mampu melaksanakan sholat Idul Adha bersama-sama, berkumpul dan bersatu di sini. Kita mampu melantangkan suara kita dalam bertakbir, bertahmid dan juga tahlil. Betapa banyak saudara kita di Palestina, di Syria, mereka harus bersembunyi dari para tentara-tentara Zionis agar tidak disiksa, tidak ditembak, tidak dianiaya. Mereka harus sembunyi-sembunyi dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menyembelih hewan kurban dengan tenang dan juga tidak bisa memakannya dengan tenang. Mari kita dukung dan bantu para pejuang yang memperjuangkan kemerdekaan bagi negara Palestina dan bagi negara-negara yang sedang dijajah dengan cara bersedekah dengan apa-apa yang kita punya. Dan juga mari kita bantu mereka dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka segera dikaruniakan kemerdekaan oleh Allah dan agar memberikan kekuatan kepada para pejuang yang sedang berjuang dan berperang melawan tentara-tentara Zionis laknatullah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkurban juga dapat mengajarkan kepada kita arti keikhlasan. Kita diajarkan ikhlas atas apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk berkurban. Daging dari hewan yang kita kurbankan dapat kita berikan kepada tetangga-tetangga kita yang tidak berkurban, sehingga tetangga-tetangga kita dapat merasakan kebahagiaan yang kita rasakan. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada kita agar selalu bersedekah kepada semua orang, terutama ia merupakan tetangga kita sendiri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, di penghujung khutbah ini, marilah sejenak kita menundukkan jiwa dan hati kita untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Sang Maha Mendengar dan Sang Maha Mengasihi. Dan mari kita mengikhlaskan segala amalan yang kita lakukan. Kita ikhlaskan kurban yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa itu terhantarkan ke sisi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan ibadah kurban yang kita tunaikan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Allahumma inna nahmaduka bi annaka ahlun an tuhmad wa nashkuruka bi annaka ahlun an tushkar wa tuthni alaikal khaira kullah fa innaka anta ahlul majdi was sana. Rabbana zalamna anfusana zulman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menciptakan kami. Engkaulah satu-satunya yang berhak untuk kami sembah. Hari ini kami datang mengetuk pintu ampunan-Mu. Hari ini kami hadir bersimpuh dengan peluh-peluh dosa yang melekat di tubuh kami yang lemah ini. Ya Allah, betapa kami sering lupa bahwa kehidupan dunia ini sangat singkat, hingga kami pun jatuh dan jatuh lagi dalam kedurhakaan terhadap perintah-Mu. Ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kami, ampunilah kami. Ya Allah, jika Engkau menutup pintu ampunan-Mu yang agung, kepada siapa lagi kami harus mencari ampunan? Ya Allah, ya Rabbana, di atas dan dari bumi Khatulistiwa ini, perkenankan doa kami untuk negeri kami tercinta Indonesia. Berikan kepada negeri kami pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang saleh dan cinta kepada Al-Quran, yang cinta pada rakyatnya.
cinta pada negerinya. Lindungi kami dari pemimpin dan penguasa yang zalim serta pengikut-pengikutnya ya Allah. Ya Allah, dari bumi Khatulistiwa ini perkenankan doa kami untuk saudara-saudara muslim kami yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan bumimu. Ya Rabbana, berikan keteguhan dan kesabaran kepada saudara-saudara kami di Syria, di Palestina, di Yaman, dan di Sudan, dan dimanapun mereka berada. Kerahkan bala tentaramu ya Allah. Kerahkan tentaramu di alam semesta ini untuk meluluh lantahkan para penindas mereka sehancur-hancurnya. Lindungilah kehormatan mereka. Jadikan mereka yang gugur sebagai syuhada yang selalu hidup di sisimu. Segerakan pertolonganmu untuk mereka ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, di sisa-sisa hidup kami berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu berbakti dan menjadi anak yang saleh untuk abi dan umi kami, untuk ayah dan bunda kami jika mereka masih hidup. Izinkanlah kami untuk berkhidmat dan melayani mereka dengan sebaik-baiknya di sisa usia mereka. Jika ayah dan bunda kami telah tiada, maka izinkanlah kami untuk menjadi sisa-sisa kebaikan mereka yang terus menerus menjadi ladang kebaikan bagi mereka, penerang alam kubur mereka. Ya Allah, ampuni kedurhakaan kami kepada ayah dan bunda kami. Ya Allah, berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk putra-putri kami. Hanya Engkau satu-satunya yang dapat memberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami sebagai penyejuk hati kami, yang selalu mendoakan kami saat kami sendiri dalam kegelapan alam kubur. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Selamatkan negeri ini dari kerakusan para koruptor yang tidak bertanggung jawab. Karuniakan untuk kami para pemimpin yang adil dan mencintai syariat-Mu. Izinkan kami untuk menikmati indahnya negeri ini di bawah naungan syariat-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, pada hari ini kami persembahkan hewan kurban kami. Kami berkurban hari ini dalam rangka melaksanakan yang Engkau perintahkan, dan kami mengharapkan ridha-Mu, mengharapkan wajah-Mu. Maka terimalah kurban kami. Ya Allah, Zat yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami, penuhilah permintaan kami. Kamilah hamba-Mu yang lemah, harapan kami hanya kepadamu. Engkau yang maha mendengar, Engkaulah penguasa satu-satunya yang hak, Engkaulah sebaik-baik pemberi yang diharap. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.